Meeting penting UEFA Selasa sore petang 17 Maret ini menentukan segalanya bagi sepak bola Eropa. Halo, ketemu lagi dengan saya di channel gilabola.com. Selasa sore petang 17 Maret akan ada meeting penting di kantor UEFA, otoritas sepak bola Eropa, yang akan menentukan bukan saja kelangsungan sepak bola di level benua, tapi hasil keputusan itu akan berdampak sangat besar pada liga-liga elit seperti Premier League, La Liga, Serie A, dan Bundesliga. Sementara tim kami menelisik isi meeting itu, kita mulai dengan yang satu ini. Mason Mount langgar aturan isolasi diri. Pemain muda Chelsea ini melanggar aturan isolasi diri setelah terlihat berada di pusat latihan sepak bola Trent Park dekat Burnley pada Minggu siang waktu setempat. Seorang laki-laki yang terkejut melihat keberadaan Mount langsung memberitahu Mirror Sport. Saya mengajak putra saya yang masih berusia 14 tahun latihan ke sana. Kami memperhatikan sebuah mobil yang tampak agak ngejreng dan bertanya-tanya siapa yang ada di dalamnya. Lalu beberapa mobil lain datang dengan 3 atau 4 orang di dalamnya. Putra saya mengenali Mason Mount sebagai salah satu pengemudinya. Mereka latihan menendang bola bersama 5 atau 6 orang lainnya. Declan Rice juga ikut bermain, tambahnya. Ini merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab dari seorang pemain muda Inggris. Pergi keluar dan beraktivitas sementara 2 hari sebelumnya, satu pemain Chelsea lainnya, Callum Hudson-Odoi, dinyatakan positif kedatangan tamu tak diundang yang namanya tak boleh saya sebut itu. Liga Jerman perpanjang masa liburnya. Baru juga lewat 2 hari, Liga Jerman sudah memperpanjang masa liburnya. Kompetisi sepak bola paling elit di negeri Jerman itu yang dikenal dengan nama Bundesliga memutuskan untuk libur sampai awal April. Memangnya tadinya tunda sampai kapan? Cuma sampai akhir pekan kemarin saja. Jadi begini ceritanya, sementara Serie A sudah buru-buru melakukan penundaan selama 1 bulan penuh, liga-liga elit lain masih ragu-ragu untuk meliburkan diri akibat kedatangan tamu yang tak diundang itu. Premier League dan La Liga akhirnya ikut meliburkan diri akhir pekan kemarin, tapi hanya sebatas 2 pekan saja. Beda dengan Italia yang 1 bulan penuh. Bundesliga tadinya juga hanya sampai akhir pekan kemarin saja liburnya, tapi setelah rapat pada hari Senin kemarin, akhirnya disepakati libur sampai awal April. Makin panjang saja penantian kita sebagai gila bola untuk memperoleh tontonan menarik. Tapi semua ini gara-gara situasi yang Anda pahami sendiri kan? Kalau pihak Bundesliga mengutip adanya konsekuensi bisnis dari semua penundaan ini. Kami memiliki bisnis triliunan rupiah dari sepak bola ini dan ada sekitar 56.000 orang yang pekerjaan dan penghasilannya terganggu dari dihentikannya pertandingan-pertandingan ini, kata Christian Seifert, CEO Bundesliga. Real Madrid datangkan 2 striker paling mematikan. Raksasa Liga Spanyol berniat mendatangkan 2 striker paling mematikan di Eropa saat ini, Sadio Mane dan Erling Haaland. Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane, merupakan pengagum pemain asal Senegal, Sadio Mane, dan perwakilan Real Madrid dilaporkan sudah menanyakan perihal kemungkinan Liverpool melepas salah satu striker mereka yang paling mematikan itu. Kita bisa dengan mudah menebak sikap Jurgen Klopp kalau ditanya soal melepas Sadio Mane. Tapi pihak klub tentu punya hitung-hitungan lain, apalagi kali ini mereka gagal lolos dari 16 besar dan ada duit ratusan miliar yang hilang dari genggaman. Sang pemain Senegal baru saja menandatangani perpanjangan kontrak sampai tahun 2022 yang akan datang. Tapi jika Real Madrid bersedia membolongi dompetnya sebesar 2,4 triliun rupiah, maka kaki-kaki pemilik Liverpool pasti gemetar melihat angka itu. Selain Sadio Mane, Real Madrid juga menginginkan si Raja Gol dan Raja Yoga, Erling Haaland. Setelah Real Madrid tidak kunjung bisa merebut Kylian Mbappe dari PSG, dengan Neymar lebih disukai untuk dilepas daripada mantan pemain AS Monaco itu, maka Zinedine Zidane mengalihkan perhatian pada Haaland. Pemain Norwegia yang dikenal karena pose yoganya setiap kali usai mencetak gol. Erling Haaland tampil luar biasa di Dortmund, tidak kalah dengan striker utama BVB sebelumnya. Haaland sudah mencetak banyak sekali gol bagi salah satu raksasa Bundesliga itu di semua kompetisi. Bayangkanlah jika 2 striker paling mematikan di Eropa itu bergabung ke Real Madrid. Wow, ngeri.
Jika Premier League dihentikan, siapa untung, siapa buntung? Salah satu senario yang mungkin terjadi adalah Liga Inggris dihentikan pada situasi terakhir pekan 29. Siapapun di urutan 1 akan jadi juara dan siapapun di zona degradasi akan turun ke divisi Championship. Siapa yang untung? Siapa yang buntung? Yang untung tentu saja Liverpool. Dikukuhkan jadi juara dengan sisa 9 atau 10 pekan lagi. Tapi The Reds mungkin juga tidak mau dikukuhkan juara dengan sisa 9 pekan lagi. Mereka takut dicemooh supporter tim lain meskipun sebenarnya selisih 25 poin menunjukkan superioritas Liverpool di atas tim-tim lain di Premier League. Yang buntung ya 3 tim yang ada di zona degradasi, Bournemouth, Aston Villa, dan Norwich City. Secara teoritis mereka kehilangan kesempatan untuk menebus poin lebih banyak dalam sisa 9 atau 10 laga lagi jika kompetisi Premier League dihentikan hari ini. Manchester United juga buntung jika kompetisi dihentikan per posisi klasemen hari ini karena mereka ada di posisi kelima alias tidak kebagian Liga Champions musim depan. Sementara Chelsea yang masih labil penampilannya hanya selisih 3 poin di atasnya. Para supporter The Red Devils pasti yakin bisa menyalip The Blues jika diberi kesempatan untuk menyelesaikan 9 pertandingan tersisa. Opsi lain yang berkembang adalah Premier League musim depan akan terdiri dari 22 tim, bukan 20 seperti biasanya. Tidak ada tim yang dinyatakan terdegradasi dari Premier League, sementara 2 tim teratas dari divisi Championship akan naik promosi. 3 tim terbawah saat ini di klasemen, Bournemouth, Aston Villa, dan Norwich City pasti sorak-sorak bergembira jika opsi ini diambil. Tapi hal ini terasa kurang adil untuk 3 tim Championship yang berada di zona playoff dan seharusnya bisa bertanding untuk memperebutkan jatah 1 promosi. Sebelum kita lanjutkan dengan isi meeting UEFA Selasa siang ini, klik dulu subscribe, like, dan tendang keras-keras loncengnya. Meeting UEFA siang ini menentukan nasib semua orang. Inilah alasan mengapa hasil meeting UEFA Selasa siang ini dinanti-nantikan semua orang. Karena meski mereka hanya memutuskan soal Liga Champions, Liga Eropa, dan Euro 2020, tapi jadi tidaknya semua kompetisi itu akan berdampak pada Premier League, Serie A, La Liga, dan Bundesliga. Begini ceritanya. Apa sih yang di-meetingin? Presiden UEFA Alexander Severin memanggil rapat 55 asosiasi sepak bola anggotanya. Juga asosiasi klub-klub Eropa, perwakilan liga-liga di seluruh Eropa, dan Serikat Pemain Dunia FIF Pro untuk membahas situasi terakhir soal tamu yang tak diundang dan pulang tak diantar ini. Apa yang akan dibahas? Semua kompetisi UEFA, Euro 2020, Liga Champions musim ini, dan juga Liga Eropa. Mengapa dibahas? Sepak bola di seluruh benua Eropa sudah hampir seluruhnya terhenti atau dihentikan paksa. Satu-satunya negara di Eropa yang masih main sepak bola di divisi elitnya pada hari Sabtu adalah Rusia, Turki, Hungaria, Serbia, dan Ukraina. Pertandingan di Turki dimainkan secara tertutup alias tanpa penonton. Pada hari Senin, PSSI-nya Hungaria mengumumkan liga mereka juga stop, bubar sementara. Semua jadwal pertandingan Liga Champions dan Liga Eropa yang dijadwalkan untuk minggu ini juga telah dibatalkan. Tidak ada indikasi bahwa akan segera main kembali, menjadikan kalender sepak bola yang sudah rumit dan padat menjadi kacau. Meeting ini bertujuan menemukan sebuah solusi bersama. Apa yang mungkin terjadi dengan Euro 2020? Hampir pasti akan ditunda. Entah ke akhir tahun, kemungkinan besar sih, atau ke Juni-Juli tahun depan. Yang satu ini very unlikely karena ada banyak sekali kompetisi UEFA menanti di 2021. Penundaan Euro 2020 akan melegakan semua pihak kecuali UEFA sendiri yang terikat kontrak-kontrak bisnis. Karena memberi keleluasaan waktu bagi liga-liga domestik seperti Serie A, Premier League, La Liga, dan Bundesliga untuk menyelesaikan musim mereka yang tertunda. Dengan asumsi tamu yang tak tahu diuntung itu sudah pulang musim panas nanti. Mengapa menyelesaikan musim ini sangat penting? Karena semua liga-liga Eropa memiliki kontrak televisi yang harus dipatuhi. Jika tidak, maka ada potensi harus membayar denda yang sangat besar. Premier League memiliki kontrak terbesar, lebih dari 55,2 triliun nilainya dalam setahun. Dan karena itu paling banyak kehilangan jika sampai musim dihentikan begitu saja atau dibatalkan.
sehingga perlu untuk menyelesaikan musim ini secara sepantasnya. Sisa 9 atau 10 pertandingan lagi. Tanpa memundurkan tanggal akhir musim dari 17 Mei sebagaimana jadwal semula, maka semua itu tidak akan terjadi. Memindahkan Euro ke bulan Desember atau ke tahun depan sangat penting jika ingin musim ini selesai. Apakah itu solusi yang mudah? Enggak juga, kata siapa mudah. UEFA memiliki kontrak dan sponsor TV sendiri yang harus dipenuhi, jadi memindahkan Euro bukan tanpa konsekuensi. Selain itu, ada kompetisi lain yang harus dimainkan pada musim semi dan musim panas 2021 yang terkena dampak. Kejuaraan Eropa Wanita, UEFA Nations League, dan U21 Eropa. UEFA ingin memastikan semua turnamen ini juga bisa dimainkan dan akan menginginkan kerjasama dari liga-liga dan klub mereka untuk mewujudkannya. Bagaimana dengan Liga Champions? 4 pertandingan terakhir babak 16 besar telah ditunda minggu ini. 8 pertandingan leg kedua Liga Eropa juga telah ditunda, selain 2 pertandingan leg pertama di Sevilla dan Inter Milan yang dibatalkan pekan lalu. Salah satu ide adalah perempat final dan seterusnya permainan akan dilangsungkan 1 kali atau 1 leg dengan sebuah turnamen mini setengah kompetisi pada final Liga Champions di Istanbul, Turki dan final Liga Eropa di Gdańsk, Polandia yang akan menjadi tuan rumah final kompetisi masing-masing pada bulan Mei. Ini kemungkinan akan dibahas pada hari Selasa siang 17 Maret meskipun masih ada tanda tanya besar apakah semua pihak bisa mencapai kesepakatan bersama. Bagaimana dengan liga-liga domestik? Pertemuan ini tidak ada hubungannya dengan itu, tapi hanya ketika hasilnya bisa diketahui, maka setiap liga domestik, Serie A, Premier League, La Liga, dan Bundesliga bisa membuat rencana lebih detail untuk kompetisi mereka sendiri. 20 klub Liga Inggris akan bertemu pada hari Kamis, 19 Maret setelah mengetahui hasil isi meeting UEFA pada Selasa siang ini. Apakah ini akan menyelesaikan masalah? Sayangnya tidak. Pertama, tidak ada seorang pun yang bisa sepenuhnya yakin kapan tamu yang tak diundang dan pulang tak diantar ini pergi. Kedua, keputusan yang diambil oleh pemerintah akan menimpa badan sepak bola manapun. Italia, Prancis, Spanyol, dan Belanda sedang menjalankan social distance. Warga hanya diizinkan pergi dengan alasan penting. Dalam keadaan seperti itu, bermain sepak bola tidak mungkin dan tidak ada yang tahu pasti kapan situasinya akan berubah. Keinginan Liga adalah untuk menyelesaikan musim. Keinginan UEFA adalah untuk menyelesaikan kompetisi. Jika mereka bisa memulai kembali pada awal Juni, senario ini mungkin saja terjadi. Tapi apa yang akan terjadi jika tidak ada prospek social distance dicabut pada bulan Juni? Maka sebuah keputusan serius mungkin perlu dibuat membatalkan seluruhnya musim ini dan memulai sesuatu yang baru pada bulan Agustus. Jika opsi itu yang dipilih, alangkah malangnya nasib Liverpool di Liga Inggris, Barcelona di Liga Spanyol, Juventus di Liga Italia. Tapi supporter The Reds mungkin masih bisa bersorak. Mereka tersingkir pada 16 besar, tapi Champions League tidak dilanjutkan. Atletico Madrid bisa gigit jari, sudah capek-capek mengalahkan juara bertahan, kompetisi tidak dilanjutkan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, dan tendang loncengnya.